أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Akbar yang telah membawakan qiraah. Kemudian acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Panitia yang diwakili oleh Ustadz Bapak Selamat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allati la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada Bapak Ketua Takmir Masjid Al Hidayah yang saya hormati,
kepada Ustadz Zainur Rahman, bimbingan rohani dari Rumah Sakit An-Nikmah yang saya hormati, kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang pada hari ini bisa hadir, semuanya yang saya hormati. Kemudian kepada segenap panitia, kami wakil dari panitia yang telah bekerja keras untuk terlaksanakannya acara pengajian ini dan pasar gratis pada hari ini. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia nikmat yang sangat luar biasa, sehingga atas hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita, kita bisa bermuajaah, kita bisa bersilaturahim dalam rangka untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan amal soleh yang kita kerjakan pada siang hari ini akan mendapatkan pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga Allah curahkan dan limpahkan selalu kepada uswah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami wakil dari panitia mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada donatur yang telah mendonasikan dana, pikiran dan lain sebagainya untuk terselenggaranya acara pengajian dan sekaligus pasar gratis ini mencoba dilaksanakan pada siang hari. Mudah-mudahan dengan dilaksanakannya siang hari banyak yang hadir, banyak peminatnya. Semoga amal soleh donasi yang telah diberikan kepada kami Yayasan Sofatul Ummah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang baik dan banyak yang nantinya akan menjadi wasilah besok di yaumul kiamah. Di dalam Al-Qur'an dikatakan yauma idzin tuhadisu ahbaroha. Besok di yaumul kiamah bumi itu akan menceritakan apa yang telah dikerjakan ketika kita di dunia. Maka mudah-mudahan dengan amal soleh yang kita kerjakan pada saat ini, bumi ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada segenap panitia yang sudah bersusah payah ya dari jam 2 kemudian malamnya datang ke sini untuk ngeracik ya. Kemudian pagi harinya jam 2 sudah belanja kembali ya untuk membeli barang-barang yang mungkin belum terpenuhi. Mudah-mudahan semua amal soleh yang dilakukan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang biasa sampaikan dari panitia. Mudah-mudahan amal soleh yang kita kerjakan akan mendapatkan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat li ghadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kepada Ketua Yayasan Sofatul Ummah beserta seluruh jajaran pengurusnya, kemudian kepada Takmir Masjid Al Hidayah beserta pengurusnya, tidak lupa kepada hadirin hadiroh yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kesempatan pada pagi menjelang siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang paling mulia di bumi, yaitu masjid. Di majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu majelis ilmu. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya hingga hari pembalasan kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, alhamdulillah di saat yang lain telah disibukkan dengan memeriahkan rangkaian dari memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, ya, diisi dengan berbagai macam bentuk acara. Ya, ternyata Bapak Ibu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu kekuatan, satu petunjuk sehingga bisa menghadiri majelis yang mulia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, mohon maaf sebelumnya, ya, barangkali mungkin kita perlu sedikit perkenalan, ya. Sekalipun tadi sudah disebutkan, ya, nama saya Zainur Rahman, ya, asli Kalipetung, ya, asli Kalipetung. Sebenarnya saya kurang pantas ya kalau barangkali mungkin diberi amanah untuk mengisi, ya, di acara hari ini, ya, karena ini banyak ustadz di sini, ya, ya, benar, ya, ada Ustadz Akbar, ya, Ustadz yang lainnya banyak ustadz, makanya tadi Pak Sadiman sendiri ngomong, ya, nyampaikan Kalipetung Ustadz KB, gitu ya, ya, Ustadz KB, Ustadz Selamat, Ustadz Sono, Ustadz Salimin, Ustadz Kirno, Ustadz Widi, Ustadz Tok, gitu ya, ya. Jadi ya mbok nanti mungkin dikira sebagai mana nguyai segara, ya, ya. Maka sifat saya menyampaikan di sini adalah ya saling menasihati, ya, hanya saling menasihati. Makanya kesempatan pada kali ini, ya, hal yang akan kita bicarakan hari ini yaitu tentang muhasabah diri, ya. Bahwasanya muhasabah diri ini adalah ciri utama mukmin bertakwa, ya. Ya, barangkali mungkin yang sudah umum, ya, itu biasanya muhasabah itu dilakukan ketika pergantian tahun, ya, baik tahun Hijriyah maupun tahun Qamariyah, gitu ya. Itu biasanya dilakukan yang namanya muhasabah, introspeksi, evaluasi, ya. Nah, sekarang kan
tahun Hijriah itu kita sudah berada di tanggal berapa? Sudah tanggal berapa sekarang? Yang bikin undangan? Tanggal berapa di situ ada kan? Ya. Ya. Tanggal berapa? 23 ya, 23. Ya, 23. Tapi masih dalam suasana tahun baru ya, karena kita masih berada di bulan Muharram ya, di bulan Muharram, bulan pertama di tahun Hijriah ya. Dan kalau kita hubungkan dengan muhasabah ya, sebenarnya muhasabah itu tidak harus ya kita lakukan dengan momen pergantian tahun gitu ya. Akan tetapi yang namanya muhasabah, evaluasi, perenungan ya, itu dilakukan setiap saat, setiap waktu ya. Belum muncul? Mana sih? Oh, ya, setiap saat, setiap waktu itu muhasabah itu seperti itu ya. Sebagaimana hal ini disampaikan ya, oleh Ibnu Qudamah ya. Ibnu Qudamah Al-Hambali ya. Beliau mengatakan seyogyanya bagi setiap muslim itu menyisihkan waktunya pada pagi hari dan sore hari untuk muhasabah diri, dan ia menghitungnya sebagaimana para pedagang dengan rekan-rekannya menghitung keuntungan dan kerugian transaksi mereka setiap akhir penjualan ya. Muhasabah diri itu selayaknya atau seperti seorang pedagang. Yang pedagang siapa ini? Cung. Banyak yang pedagang. Sekali lagi sangat mudah sekali untuk memahami makna muhasabah ya, itu. Kemudian apa sih dasar atau dalil muhasabah tersebut ya? Kenapa kita itu harus senantiasa muhasabah? Kenapa kita harus senantiasa mengevaluasi diri, menghitung-hitung diri ya? Berapa amal kebaikan yang sudah kita kerjakan, berapa amal keburukan yang sudah kita kerjakan, berapa bekal yang sudah kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus senantiasa melakukan yang namanya muhasabah? Apa ada dalilnya? Apa itu diperintahkan oleh Allah? Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, dasar syar'i muhasabah nanti kita akan sampaikan ada di dalam Al-Quran, kemudian dalam hadis, juga dalam qaul salafus saleh ya. Paling enggak setelah kita nanti mendapati ada tiga dasar ya, tentang muhasabah ya, dalil muhasabah, kita semakin serius ya di dalam melakukan yang namanya muhasabah ini. Di dalam Al-Quran, ayat yang sudah saya yakin jenengan sebagian besar sudah hafal ayat ini, dan tadi sudah saya bacakan di awal, yaitu surat Al-Hasr ayat 18 ya. Surat Al-Hasr ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat li ghaddin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sampun hafal? Mun hafal dereng? Ya, sebagian sudah hafal ya. Tapi sering mendengar ayat itu ya. Ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ya, diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil untuk apa? Ya, kata Ibnu Abbas, kalau bukan untuk mendapatkan perintah, ya untuk mendapatkan suatu larangan ya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Orang-orang yang beriman diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Wal tandur nafsu ma qaddamat li ghadin. Berikutnya Allah mengatakan
ya memerintahkan kembali, hendaknya di antara kalian, hendaknya kalian memperhatikan apa yang sudah dikerjakan untuk hari esok. Wattaqullah ditutup dengan kalimat takwa, ya, dengan perintah takwa. Satu kalimat diapit oleh dua kalimat takwa. Yang kalimat takwa, perintah takwa itu perintah yang berat. Sekalipun kalimatnya itu mudah sekali diucapkan, takwa. Mudah enggak? Mudah? Takwa. Kepenak mboten? Penak banget nggih? Takwa. Mudah sekali diucapkan, tapi berat. Para sahabat itu ketika mendengarkan wasiat, ya, mereka saling wasiat mewasiati dalam urusan takwa, atau ketika mereka mau bepergian, mereka pamit kepada sahabat yang lain, kemudian dibekali dengan takwa, maka mereka itu menangis. Kenapa? Saking beratnya itu perintah takwa. Takwa, perintah yang berat, itu mengapit satu perintah, yaitu wal tandur nafsum ma qaddamat li ghadin. Hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang sudah dikerjakan untuk hari esok. Hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang sudah dikerjakan untuk hari esok. Hari esok apa itu? Apakah hari esok sekarang Ahad berarti hari esok yang dimaksud Senin? Apa yang sudah dikerjakan untuk hari Senin? Besok sudah siap apa belum? Untuk makan, untuk sanggup anak-anak sudah disiapkan apa belum? Apakah ayat itu memerintahkan untuk itu? Atau hari esok untuk mempersiapkan, ya, mempersiapkan sesuatu untuk anak cucu kita, ya, anak cucu kita, nanti anak saya yang pertama nanti mau dikasih apa, nanti tempatnya di mana, nanti rumahnya kayak apa, nanti sekolahnya di mana dan seterusnya. Apa itu? Ya, ya, tentu mempersiapkan sesuatu untuk hari esok yang seperti tadi itu sangat baik, gitu ya. Baik, kita mempersiapkan untuk besok. Itu apa yang sudah disiapkan? Itu baik. Mempersiapkan untuk masa depan anak-anak kita juga baik. Tetapi makna hari esok di situ adalah apa? Hari esok di situ di ayat 18 surat Al-Asr itu apa? Hari akhir. Hari akhir bukan hari Sabtu ya. Iya. Hari akhir. Apa yang sudah kalian persiapkan, hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang sudah dikerjakan untuk hari akhir, untuk ketemu dengan Allah, untuk menghadap kepada Allah. Bekalnya sudah cukup atau belum? Itu muhasabah, ya, muhasabah. Makanya ayat ini, ya, ayat ini nanti jenengan bisa buka di dalam sebuah kitab tafsir dari Dr. Said Qutb, namanya tafsir apa? Fi Dilalil Quran, ya. Beliau menjelaskan, ya, bahwa surat Al-Hasyr ayat 18, wal tandur nafsum ma qaddamat li ghadin. Hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang sudah dikerjakan untuk hari esok. Ungkapan kalimat ini juga memiliki sentuhan dan nuansa yang lebih luas dari lafaz kalimat itu sendiri. Kalimat ini dengan hanya terlintas saja dalam hati kita, kalimat ini dengan hanya terlintas saja di hati kita, hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang sudah dikerjakan untuk hari esok, ya. Coba sama-sama jenengan itu mengulang-ulang kalimat itu, masukkan ke dalam hati kita. Hendaknya setiap diri, setiap kita memperhatikan apa yang sudah kita kerjakan untuk hari esok, ya. Dengan hanya terlintas saja di hati kita, maka terbukalah di hadapan manusia, di hadapan kita lembaran-lembaran
amalnya, bahkan seluruh lembaran seluruh kehidupan kita. Kemudian manusia pasti akan mengarahkan pandangannya kepada segala kata-katanya untuk merenungkan dan membayangkan hisab, membayangkan hisab beserta perinciannya satu persatu, guna melihat dan mengecek apakah yang telah dia persiapkan untuk menghadapi hari esok tersebut. Itu kata Sayyid Qutb. Renungan itu pasti menyadarkan tentang tempat-tempat kelemahannya, tempat-tempat kekurangannya, dan tempat-tempat kelengahannya. Walaupun dia sudah berbuat maksimal mungkin kebaikan atau telah mengeluarkan banyak tenaga dan usaha di dalamnya, apalagi bila perbekalannya dalam kebaikan sangat sedikit dan kebaktiannya sangat kecil dan rendah. Itu ketika bapak-bapak, ibu-ibu kita semuanya berusaha mengulang-ulang kalimat tadi, wal tandur nafsum ma qaddamat li ghadin, hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang sudah dikerjakan untuk hari esok, masukkan ke dalam hati kita, terbayang seluruh amalan kita, perbuatan-perbuatan kita, sampai kita merenungkan nanti bagaimana kita menghadapi hisab nanti, bagaimana kita menghadapi mizan nanti, kita akan mengetahui kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita. Makanya Sayyid Qutb kemudian melanjutkan, sesungguhnya ia merupakan sentuhan yang membuat hati tidak lagi merasakan tidur yang nyenyak, tidur yang nyenyak. Kalau saya jenengan tadi membaca kalimat itu, direnungkan betul-betul, coba jenengan rasakan, kata Sayyid Qutb, perenungan tadi itu menjadikan kita itu tidak bisa tidur nyenyak, gitu ya, tidak bisa tidur nyenyak. Jadi kalau habis ngaji siang hari ini jenengan tidak bisa tidur nyenyak, berarti tandanya apa? Ngaji ini benar-benar, saya merenungkan tadi ayat 18 surat Al-Hasr, jengkeh mutan baik sampai ora lali, gitu ya, berhasil berarti pengajarannya, itu. Tapi ternyata tidak bisa tidurnya karena apa? Mikir yang lain ternyata. Aduh ya. Gitu. Nah, kita lanjutkan, Ini nggak bisa berarti. Orang bisa tontonannya ya. Kemudian itu dalam Al-Qur'an ya, dalam Al-Qur'an. Surat apa tadi? Al-Hasr ayatnya berapa? 18 ya. Kemudian di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kais, yang namanya kisah, siapa kisah? Al-kais, kisah artinya apa kisah? Ramane kisah enggak? Artinya apa kisah? Ibune mana? Apa? Ibune mana? Jenenge kok kelalen jenengane. Artinya apa? Kisah artinya apa? Cerdas. Al-kais, orang yang cerdas. Nah, mudah-mudahan yang namanya kisah nanti bisa menjadi anak yang cerdas. Tapi cerdas menurut Rasulullah. Jadi kadang atau sering Rasulullah itu menyampaikan sebuah istilah kalimat, itu seperti itu. Ketika Rasulullah mengatakan, bertanya kepada sahabat, tahukah kalian orang yang mandul? Sahabat tentu jawabnya orang yang nggak punya anak. Tapi kemudian Rasulullah menjelaskan, orang yang mandul adalah orang yang justru banyak anak tapi apa? Anaknya banyak tapi anaknya tak satu pun yang apa? Ayo,
tak satu pun yang bisa bantu orang tuanya nanti di surga. Nggak ada yang soleh, blas, mandul kata Rasulullah. Kemudian suatu ketika Rasulullah bertanya lagi, tahukah kalian orang yang bangkrut, kepada para sahabat? Para sahabat jawabnya ya sama seperti jawaban kita kalau ditanya orang yang bangkrut. Nek menurut bapak-bapak ibu-ibu, orang yang bangkrut itu yang kayak apa? Orang yang bangkrut itu orang yang sudah tidak punya harta benda, warisane akeh, kanan kiri awe warisan kabeh ya. Habis untuk usaha nggak ada yang jadi, ditambah hutang ya, hutang kesana kemari pun iya, akhirnya bangkrut. Gambaran kita kan seperti itu, orang yang bangkrut. Tetapi Rasulullah menjelaskan orang yang bangkrut pada hari kiamat adalah orang yang menghadap Allah, membawa pahala sholat, pahala sodako, pahala puasa, pahala haji, semua pahala dibawa menghadap Allah. Tetapi ternyata dia juga ketika di dunia dia pernah mendolimi saudaranya. Maka pahala yang dia bawa dia berikan kepada orang yang didolimi. Habis sudah pahala untuk menutup kedoliman-kedoliman yang dilakukan di dunia, sementara orang yang didolimi itu masih banyak, maka kemudian dosa-dosa orang yang didolimi kemudian diambil, kemudian diberikan kepada orang tersebut. Itulah orang yang bangkrut. Nggih, kepengin bangkrut teng dunia napa teng akhirat? Ya ora loro-loro nih ya, pinter cerdas ya. Ya berarti jenengan orang yang cerdas ya. Orang yang cerdas adalah orang yang apa? Kalau kita gimana? Orang yang cerdas itu orang yang EQ-nya sekian ya. Suruh menghafalan itu cepet ya, orang yang cerdas ya. Nek loading orang suwe, cepet loadingnya ya. Ya. Orang lelet ya. Kata Rasulullah, orang yang cerdas adalah orang mandana nafsahu, orang yang senantiasa menghisab dirinya, orang yang senantiasa menghisab dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Orang yang cerdas menurut Rasulullah itu yang seperti itu, senantiasa menghisab dirinya, kemudian dia beramal untuk apa? Untuk satu kehidupan setelah kematian. Dia cerdas. Kenapa cerdas? Dia tahu bahwa kehidupan setelah kematian itu waktu yang sangat panjang, waktunya panjang, melelahkan ya. Jenengan pernah ngitung-ngitung kehidupan setelah kematian kalau dibandingkan dengan hidup di dunia? Pernah ngitung-ngitung, pernah membandingkan enggak? Coba hidup di dunia berapa tahun? Paling banyak, paling lama berapa tahun? Berapa? 100. Ya oke, 100 di dunia ya, 100. Coba bandingkan dengan nanti kehidupan setelah kematian, setelah kita mati nanti. Dari fase alam kubur, berapa lama orang di alam kubur coba? Berapa lama? Selamanya? Yoralah. Oh. Sampai hari kiamat, sampai hari nanti dibangkitkan di alam kubur. Kalau ditanya waktunya berapa, ya nggak tahu, ya, nggak tahu, ya. Orang yang meninggal kemarin di alam kubur sampai kapan? Sampai hari kiamat. Kiamatnya kapan? Embuh, ya kan? Lama. Yang meninggal kemarin belum yang meninggal berapa ratus, berapa ribu tahun yang lalu. Itu di alam kubur. Kemudian nanti setelah itu, ya, setelah itu fase berikutnya apa? Kiamat, ya. Malaikat Israfil meniup trompet pertama, kiamat. Kemudian trompet kedua yaitu dibangkitkan. Jarak antara kiamat dengan hari kebangkitan itu Rasulullah menjelaskan 40 juga Rasulullah enggak mendetailkan apa 40 hari, 40 bulan, 40 tahun atau berapa, ya. Kemudian nanti masuk fase di padang mahsyar.
di padang mahsyar. Ya. Di saat manusia dari manusia pertama sampai manusia terakhir dikumpulkan di suatu tempat yang namanya padang mahsyar. Ya. Manusia dalam keadaan telanjang bulat tanpa alas kaki, laki-laki perempuan jadi satu, kumpul jadi satu. Sampai Aisyah saja bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah waktu itu kami tidak saling lihat-melihat?" Karena apa? Telanjang semuanya. Ya. Kami tidak saling lihat-melihat. Kata Rasulullah, "Al-amru yauma idzin asyaddu ayyandura ba'duhum li ba'din." Urusan pada hari itu lebih berat daripada hanya sekedar saling pandang-pandangan. Ora kober, ya, urusannya berat. Ya. Sudah panas dari matahari. Matahari itu di atas kepala kita sejauh 1 mil. 1 mil kalau jarak itu 1,6 atau 1,5 kilo. Bahkan Ibnu Abbas menjelaskan mil itu bisa bermakna mil yang biasa ibu-ibu gunakan untuk bercelak. Ukurannya berapa senti? Itu matahari itu sedekat itu. Panasnya luar biasa. Panas dari matahari, kemudian panas dari neraka. Karena neraka itu diperlihatkan sampai hawa panasnya itu sampai dirasakan oleh penghuni mahsyar. Selama berapa tahun di padang mahsyar, nanti ada fase hisab, fase mizan dan lain di situ. Berapa tahun? 50.000 tahun. Lama, ya. Langsung masuk surga? Belum. Ngapa lagi? Semua manusia nanti akan digiring ke neraka. Semua manusia akan digiring ke neraka. Ya. Yang kafir langsung dimasukkan, sedangkan nanti yang ada keimanan suruh apa? Meniti sirat. Yang digambarkan oleh Rasulullah, sirat itu lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut, ya, yang diletakkan oleh Allah di atas neraka jahanam yang jaraknya 15.000 tahun. Lama apa sebentar? Lama. Udah punya gambaran? Kehidupan setelah kematian itu lama apa sebentar? Dibandingkan dengan kehidupan di dunia, coba perbandingannya gimana coba? Pokoknya ya 100 tahun dibandingkan dengan puluhan ribu tahun, Masya Allah. Maka orang yang cerdas adalah orang yang bagaimana tadi? Beramal untuk apa? Untuk kehidupan setelah kematian. Ya, itu al-qais kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian, ya, dari Al-Quran sudah, hadis sudah, kemudian dari kaul salafus saleh, ya, dari sahabat. Kita ambil dari ucapannya sahabat Umar bin Khattab. Ya. Beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, evaluasilah kalian sebelum kalian dihisab. Itu kata Umar. Beliau mengatakan, hisablah diri kalian ketika di dunia kita sering bermuhasabah, mengevaluasi diri kita sebelum kita nanti dihisab, ya, dihisab. Dan beliau juga mengatakan, ya, wa inna ma yakhifal hisab yaumal qiyamati ala man hasaba nafsahu fid dunya. Dan sesungguhnya Allah akan meringankan hisab, ya. Allah akan meringankan hisab seseorang di akhirat, ya,
Bagi siapa? Bagi orang yang senantiasa menghisab dirinya di dunia. Ya. Allah senantiasa, ya Allah akan memudahkan hisab. Ya, hisab kita nanti di akhirat bagi siapa saja yang ketika di dunia itu sering muhasabah. Ya. Tentu kita, bapak-bapak, ibu-ibu, ya kita kan ingin ya ketika tadi di fase di padang mahsyar itu salah satu fase yang akan kita hadapi salah satunya kan hisab. Ya. Kita ingin mendapatkan apa? Hisab yasira, hisab yang mudah. Ya, hisab yang mudah. Ternyata bagaimana cara mendapatkan hisab yang mudah? Kata Umar, hisablah diri kita ketika di dunia kita sering bermuhasabah, memuhasabai diri kita sendiri, bukan memuhasabai orang lain. Penake memuhasabai orang lain yo, iya enggak? Ya maka tema kita memuhasabai diri kita. Muhasabai orang lain tak kepenak yo, iya enggak? Kuman di seberang gimana ya? Gimana? Iya. Terus apa lagi? Ya, gajah di pelupuk mata. Nah, begitu ya. Ya maka muhasabah. Ya. Bung ngati kelilipan yo. Ya. Terus sudah dalil ya cukup lah ya. Dari Al-Quran, dari hadis, dari kaul sahabat sudah ya. Sampai jam 11 ya katanya ya. Berapa menit lagi? Ya. Ya. Sekarang urgensi muhasabah secara rutin. Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Aidan beliau menjelaskan tentang urgensi muhasabah secara rutin dari buku beliau yang berjudul At-Tarbiyah Az-Zatiyah. Ya, ini bagus ya buku ini ya, Tarbiyah Az-Zatiyah. Ya. Beliau mengatakan seorang muslim yang serius mentarbiyah dirinya harus bersungguh-sungguh dari waktu ke waktu melakukan muhasabah dan memeriksa sisi-sisi kehidupannya agar dia mengetahui apa saja pikiran-pikiran benar yang dia bawa lalu ia kembangkan. Demikian pula dengan amalan-amalan baik yang dia lakukan lalu dia konsisten mengerjakannya. Juga agar dia tahu titik-titik lemah dan kemaksiatan dari aspek ilmu dan amal yang pernah ia lakukan lalu dia menjauhinya. Ini urgensi daripada muhasabah menurut Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Aidan. Kemudian Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ar-Ruh ya, ketika beliau menjelaskan hal-hal yang menyelamatkan seseorang dari azab kubur ya, dalam kitab Ar-Ruh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala beliau menjelaskan di bab yang menyelamatkan manusia dari azab kubur ya. Beliau menjelaskan ada ribat ya, ribat berjaga-jaga ya, kemudian ada mati syahid ya, syuhada ya. Kemudian satunya lagi beliau menjelaskan seperti ini ya, muhasabah yang paling baik adalah duduk-duduk beberapa saat ketika seseorang hendak tidur ya. Mungkin nanti bisa malam nanti bisa kita praktekkan ya. Kemudian dia memperbarui taubat nasuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala lalu tidur dalam keadaan bertobat dan bertekad untuk tidak mengerjakan dosa yang sama jika ia bangun. Hal itu dia kerjakan setiap malam. Jika dia meninggal pada malam tersebut dalam keadaan seperti itu, maka ia meninggal dalam keadaan bertaubat. Jika ia bangun
maka ia bangun dalam keadaan siap beramal dan senang ajalnya ditunda hingga ia menghadap kepada Rabb-Nya dan mengerjakan ketertinggalannya. Bisa nggak kira-kira dipraktekkan Pak Bu? Aja ngitungnya badi tok ya. Iya. Ngitungnya badi iya ya. Muhasabah dagangnya iya ya. Muhasabah yang ini juga iya ya. Ya. Jangan muhasabah cuma tadi dagang ya. Tadi saya modalnya berapa sih yo, dapatnya sekian. Oh berarti saya badine untungnya kurang banyak. Udah besok begini. Jangan ya. Jangan hanya itu ya bagus ya. Tapi akan lebih bagus lagi muhasabah yang ini juga dikerjakan ya. Kemudian ini pembahasan terakhir ya. Hal-hal yang menjadi objek muhasabah ya, hal-hal yang menjadi objek muhasabah. Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Aidan ini lagi ya di dalam kitab Tarbiyah Az-Zatiyah ya, mengatakan bahwa hal pertama yang harus dievaluasi, dimuhasabi oleh seseorang dari dirinya adalah kebenaran akidah. Kebenaran akidah dan kesucian tauhidnya dari segala bentuk syirik, baik yang kecil maupun yang tersembunyi, karena kedua hal tersebut seringkali disepelekan. Demikian pula dengan keyakinan dan perbuatan lainnya yang bertentangan atau melemahkan tauhid. Yang pertama kali muhasabah ini adalah masalah yang kaitannya dengan tauhid, dengan akidah, dengan keimanan. Ini yang pertama kali. Saya sudah ngaji bertahun-tahun, ya, ngaji masalah akidah, ngaji masalah tauhid, ngaji masalah keimanan, ya. Saya sudah tidak menyembah itu, sudah tidak berkeyakinan dengan yang macam-macam, ya. Mungkin ada yang nawari kepada kita, kalau kamu mau dagangnya laris, dagangnya kamu pergi saja ke sana. Enggak, pokoknya enggak. Ya, kita sudah bisa, ya. Tetapi bisa jadi tadi, ya, hal-hal yang barangkali mungkin kita sepelekan dan bisa jadi itu merupakan hal-hal yang melemahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atau masuk ke kategori syirik, ya, baik syirik kecil atau syirik tersembunyi, ya. Di antara jenengan kita barangkali mungkin ada yang punya keyakinan, saya sakit, kalau saya tidak ke mantri sigit, Pak Mantri sigit ada, ya, kalau saya tidak ke mantri sapa misalnya itu, ya, nggak mungkin sembuh. Kalau saya tidak minum obat ini nggak sembuh. Coba keyakinan itu, keyakinan semacam itu, pripun iki Bapak Ibu? Kalau jenengan berkeyakinan seperti itu, halo, boleh nggak? Saya sembuh karena dokter, saya sembuh karena obat, saya sembuh karena, boleh nggak? Benar, ya, itu tolong untuk keyakinan dibuang itu, ya, tuh. Seolah-olah Allah di mana, ya? Allah itu di mana? Ya, tadi sedikit disampaikan, ya, pembicara itu dari Bimroh Anikmah, ya, rumah sakit Anikmah, ya. Di sana, ya, perawat-perawat, para dokter, ya, termasuk saya, itu menanamkan kepada pasien-pasien bahwa yang menyembuhkan itu Allah, ya. Kami hanya sebagai perantara. Maka perbanyaklah doa, ya, minta kepada Allah, gitu.
Bukan dokter yang menyembuhkan, bukan obat yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Ini yang pertama, akidah, masalah keimanan. Kemudian yang dimuhasabai berikutnya apa? Beliau masih melanjutkan, Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Aidan melanjutkan, setelah itu dia harus menghisab dirinya terkait pelaksanaan berbagai kewajiban. Ya, pelaksanaan berbagai kewajiban. Setelah akidah, kewajiban. Kewajiban diawali dari sholat. Ya, kita muhasabi sholat kita bagaimana? Ya, sholat kita. Sholat 5 waktu, sholat wajib. Apakah sudah yang bapak-bapak sudah dikerjakan secara berjamaah atau belum? Ya. Terus sudah berusaha untuk tidak menyepelekan, ya, kalau sudah berjamaah sudah berusaha untuk tidak menyepelekan tertinggal dari jamaah atau belum? Atau masih punya keyakinan prinsip lah sing penting jamaah. Keri ya ora apa-apa. Toh kerinana ganjarannya pada ganjaran jamaah, ya. Ya padahal ada satu penjelasan di mana ya orang makmum yang tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari akan mendapat 2 jaminan Bapak-bapak ya. Jaminan dari api neraka dan jaminan dari sifat munafik, ya. 40 dina, ya. Ora keri takbiratul ihram karo imam. Ya angel ya. Lah maksudnya wis berusaha apa urung? Ya, kadang kita belum apa-apa sudah apa? Sudah nyerah, angel kita. Berusaha, ya kita berusaha. Ya. Ini sholat, benar ya, sholat itu bagi para ibu-ibu juga ya, sekalipun ibu-ibu tidak ada anjuran yang apa tegas untuk sholat berjamaah, ya tetap jangan menunda-nunda sholat, gitu ya. Itu dimuhasabai sholat. Kalau sudah ke dirinya bagaimana anak kita, anak-anak kita, apa kita sudah menunaikan perintah Allah wa'mur ahlaka bis sholati, ya. Suruhlah keluargamu untuk sholat, kita sudah melakukannya atau belum? Ya, ini masalah sholat. Kemudian ya, berikutnya apa? Kewajiban yang lain. Di sini disampaikan kewajiban yang lain yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian menyambung hubungan silaturahmi, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Itu tentang kewajiban-kewajiban. Ya. Kalau jenengan nanti buka dalam surat An-Nisa ayat 36, surat An-Nisa ayat 36, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadalah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan suatu apapun. Wabil walidaini ihsana. Hendaknya engkau berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabidil kurba, kepada kerabat. Ya, kerabat itu apa? Kerabat. Wabidil kurba, sedulur perak. Sedulur perak itu apa berarti? Terus si perak. Ya. Wabidil kurba. Wal yatama wal masakin wal jaridil junubi wal jalil. Gimana urutannya? Wajaridil kurba, wajaridil junubi, kemudian wasohibi bil jambi, ya. Terus apa mending? Wa ma malakat emanuhum dan seterusnya lah ya. Ya. Yang nanti dibuka itu ya. Itu urutan-urutannya Pak Bu, ya. Urut-urutan kita dalam berbuat baik dari mulai penanaman akidah, berbuat baik kepada orang tua, keluarga, kemudian apa? Anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman dekat. Ya, teman dekat nomor berapa ini? Ya, nomor berapa ini? Orang tua, keluarga,
tetangga dekat, tetangga jauh, teman dekat. Nomor 6 ya. Kemudian Ibnu Sabil, kemudian apa? Budak. Ya. Itu ayatnya nanti jenengan bisa buka. Kira-kira kita dalam mempraktekkan ayat itu sudah pas apa belum? Apa kadang kita melewati itu ya. Kita berbuat baik ya, mungkin kalau masalah santunan itu luar biasa, santunan anak yatim, tapi wong tuane dewek. Nah, ya. Gitu ya. Kita ke tetangga bagus sekali, aring dulure dewek. Nah, gitu ya. Aring kanca apik banget, perak banget, tapi aring dulure dewek. Ya, melewati enggak? Melewati berapa tadi, ya? Pada Rasulullah saja itu mengurutkan. Rasulullah itu ketika ditanya Aisyah, ya Rasulullah, aku punya hadiah, ya. Kepada tetangga yang mana harus saya berikan? Hadiahnya mumungan. Lagi tetangga yang layak menerima itu siapa? Jawabannya Kanjeng Nabi saat apa? Jawabannya apa coba? Ya sing disenengi. Ayo gue. Enggak. Yang paling dekat pintunya. Ayo. Iya sing paling perek apa? Lawange. Kenapa coba? Ayo kenapa? Kenapa? Coba jenengan bawa kresek dari rumah, tetangga yang paling dekat itu apa? Wis buka lawang, wis metu liwat gimana coba? Padahal kreseknya isine, ya isine buah apa yo? Ya, coba sakit nggak? Sakitnya di mana? Gitu ya? Iya, gitu. Jadi ternyata dalam berbuat baik pun itu ada urutan-urutannya, ada urutannya. 6 menit lagi, ya. Dipercepat, ya. Pokoknya kita muhasabah itu ya, masalah birrul walidain, masalah tadi kepada keluarga dan lain sebagainya, masalah kewajiban-kewajiban kita, termasuk kewajiban menuntut ilmu, ya. Menuntut ilmu kewajiban kita muhasabah. Apakah selama ini kita sudah benar-benar menuntut ilmu ya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya apa tidak, atau bahkan kita bisa mengambil suatu perenungan ya, kalau dikatakan bahwa jenjang ilmu itu ada 3, saya sudah berada di jenjang yang mana ya. Jenjang ilmu itu takabur, tawadhu, kemudian apa yang ketiga? Merasa bodoh ya. Itu kita sekarang berada di mana ya. Itu. Apakah sampai hari ini kita masih berada di jenjang yang pertama, ya? Jenjang ilmu yang pertama itu takabur, sombong. Orang itu kalau baru tahu sedikit, sombong enggak? Baru belajar silat, nembe 1 jurus 2 jurus, KPKP ditantang. Tapi ketika dia belajar terus, ya. Gimana nanti? Nanti masuk ke jenjang kedua, tawadhu, ya. Oh, ternyata di atas langit masih ada langit, gitu, ya. Jadi kalau kita kok selama ini ngaji kita kok saya masih sering merasa benar sendiri, yang lainnya salah. Oh, berarti saya masih berada di jenjang pertama. Terus ngaji, supaya apa? Masuk ke jenjang kedua, supaya tawadhu. Tawadhu terus belajar, akhirnya sampai ke jenjang yang ketiga apa? Oh, ternyata saya masih banyak ilmu yang belum saya pelajari, saya masih bodoh. Tambah ngaji malah tambah merasa bodoh. Gitu ya. Itu diakui oleh para ustadz juga mengakui itu, ustadz besar mengakui, ya. Mengakui hal itu, ya. Dulu saya waktu baru tamat pondok itu wah, ya lihat yang lainnya tuh loh, bitmo sesat ya, kayak KPKB sesat neraka, dewek sing swarga toh, ya. Iya, gitu ya. Tapi setelah belajar, ternyata ke jenjang kedua tawadhu, belajar terus ke jenjang ketiga, ya, itu. Kemudian 4 menit lagi, ya.
Dihafalkan ya. Tadi ya yang dimuhasabi, satu apa? Masalah apa? Akidah. Dua, tentang kewajiban. Kemudian baru kemudian mengevaluasi diri tentang sejauh mana ia melakukan ibadah-ibadah sunnah. Ya, ibadah-ibadah sunnah itu pun perlu kita evaluasi. Ya, jangan-jangan selama ini kita sibuk dengan kewajiban-kewajiban saja, ternyata kita menyepelekan yang sunnah lah, sunnah iki. Toh sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalna ora papa lah, ora papa iki. Ya, iya Mbok? Ya, Ustadz memberi kultum, ya Ustadz Koko ngasih kultum. Ya, hadirin hadiroh, insya Allah besok mau ada, besok insya Allah tanggal 9 Dzulhijjah itu ada puasa apa? Arafah. Puasa Arafah itu bagaimana? Ya, hukumnya setelah diterangkan macam-macam itu hukumnya sunnah lah, sunnah iki. Ya, lah ora ya ora apa. Kemudian lagi nanti masuk bulan Muharram dijelaskan lagi puasa Asyura, ya puasa Asyura tanggal 10 Muharram yang keutamanya begini, ya. Hukumnya sunnah. Setelah tahu hukumnya sunnah, gimana? Sunnah iki, gitu ya. Ini kita perlu muhasabi hal-hal yang terkait dengan sunnah. Kemudian lagi perlu kami tambahkan di sini termasuk hal yang perlu dievaluasi adalah sejauh mana kita sebagai kepala keluarga. Nih, kepala keluarga. Cung, yang kepala keluarga siapa? Ya, yang depan nih ya. Yang jenengan nggak usah mendengarkan, nggak apa-apa ya. Ya, sebagai kepala keluarga telah mendidik dan mengarahkan anak-anak dan istri. Upaya apa saja yang telah dilakukan untuk menjaga keluarga kita dari api neraka? Apa usahanya jenengan pada? Jenengan tugasnya apa? Ku anfusakum wahlikum naro. Ya, coba saya tanya, tugas berat nggak itu? Menjaga diri dan keluarga. Jenengan tugasnya jaga anak dan istri supaya jangan masuk neraka. Itu tugas berat apa enggak? Mas Ari, berat gak itu? Hah, berat ya? Apa banget ya? Malah orang ngerti takut peta apa gue ya. Aduh payah ya. Berat ya. Iya. Itu tugas kepala keluarga. Apot menjaga diri dan keluarga supaya tidak masuk neraka. Jadi tugasnya Mas Ari bukan hanya sekedar ya sing penting bojo anak wis seneng berarti rampung ya. Merasa sudah memberikan nafkah kepada anak istri sudah cukup ya, belum, ada tugas yang lain. Ini tugas berat. Ku anfusakum wahlikum naro, ya gitu, menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Nanti dijelaskan oleh para ulama menjaga diri dan keluarga dari api neraka, yaitu salah satu ya mengatakan, salah satu ulama mengatakan alimuhum wa adibuhum, ajari mereka, ajari anak istri mereka ya, istri kalian, dan ajarkanlah adab kepada mereka. Tuh tugasnya siapa? Mengajari anak istri dan mengajari dan memberikan pelajaran adab. Tugasnya siapa? Tugasnya siapa? Suami, ya, gitu. Ya, Pak Sadiman? Iya. Aduh. Iya, ya. Iya. Iya, makanya dulu para sahabat yang laki-laki ngaji kepada Rasulullah. Nanti mereka ngajari kepada anak istri. Sekarang ngaji-ngaji ya kebanyakan ibu-ibu, bapak-bapak yang merasa sudah bukan sekedar sudah pinter, mungkin orang paham, ngerti nih wong lanang cukup apa tugasnya, cukup apa? Memberikan apa? Cukup ngode, tugasnya ngode, ya gitu. Mungkin nggak paham, makanya nanti tolong ya ibu-ibu ya, nanti disampaikan ke suami-suami jenengan, Pak, miki aku ngaji, jere kon pada muhasabah, termasuk jenengan muhasabah. Lah muhasabah siapa?
Tolong malah takon ya. Nah, ini giliran jenengan nanti ngajari ya. Kewalik lah ya, yang jelas kewalik. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Kayaknya cukup ya. Ya. Begitu ya penjelasan singkat ya, penjelasan singkat tentang muhasabah. Sekali lagi kita berharap ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada siang hari ini ya tentang muhasabah bisa kita pahami bersama-sama, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk terus memuhasabai diri kita masing-masing. Demikian, banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.